selesai. Bagaimana membangun nasib mereka? Honor sudah sekian tahun Bapak Ibu sekalian, ada honor sudah puluhan tahun. Pegawai MBGM baru diangkat. Komisi 5 DPRD NTT histeris mendapat kabar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bakal dirumahkan. Selain 9.000 P3K pemerintah Provinsi NTT, terdapat P3K di kabupaten kota yang akan bernasib sama. Komisi 5 DPRD NTT telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Pos Kupang dengan rekan Irfan Hoy. Silakan laporan Anda. Ya, Nurma dan Tribuners, benar berkaitan dengan belakangan ini informasi atau polemik terkait dengan ASN yang berstatus P3K maksud saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya sebagai informasi saja, aturan ini sudah berlaku atau ditetapkan pada tahun 2022 lalu secara nasional yang akan diberlakukan secara permanen pada tahun 2027 mendatang. Sehingga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sudah mulai menyiapkan berbagai skema untuk para P3K yang baru-baru ini diangkat. Salah satunya adalah dengan merumahkan para P3K yang dalam hitungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari total 13.000 P3K yang ada di provinsi, di lingkup pemerintah Provinsi NTT, setidaknya ada 9.000 yang kemungkinan besar akan dirumahkan. Karena dalam aturan atau dalam undang-undang tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang terbit tahun 2022 lalu itu telah disebutkan atau ada pembatasan maksimal belanja pegawai itu sebesar 30%, sehingga pemerintah provinsi harus mengurangi ASN atau P3K yang ada di provinsi. Kemudian sebagai informasi juga bahwa kemarin Komisi 5 DPRD Provinsi NTT sendiri menggelar rapat terkait dengan hal ini. Mereka menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dua dinas itu menjadi paling banyak sebaran P3K yang ada di Provinsi NTT, sehingga Komisi 5 menggelar rapat kemarin. Memang dalam rapat kemarin itu rapat tertutup bersama para mitra. Setidaknya hampir 3 jam lamanya mereka menggelar rapat di ruang rapat Komisi 5. Dalam rapat itu kebetulan kita berada persis di sebelah atau di dekat dari ruang rapat yang digelar Komisi 5. Terdengar atau seperti yang kita saksikan kemarin dari balik ruangan itu, beberapa anggota dewan maksud saya terlihat menangis ketika menyampaikan pendapat atau tanggapan terkait dengan nasib para P3K yang ada di Provinsi NTT. Karena menurut mereka beberapa ASN atau P3K yang ada di provinsi dengan daerah yang kepulauan ini baru ataupun cukup lama mengabdi sebagai tenaga honorer dan baru menerima surat keputusan sebagai P3K, sehingga mereka harusnya diberi kesempatan untuk menikmati status barunya sebagai P3K. Dengan kebijakan atau merumahkan para P3K ini, justru menurut DPRD akan menambah masalah baru di Provinsi NTT, terlepas dari masalah-masalah yang ada seperti kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya. Sehingga Komisi 5 sendiri sudah menyampaikan sikapnya kemarin juga. Mereka siap berjuang bersama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan pertemuan atau melobi pemerintah pusat agar ada diskresi khusus atau ada perlakuan khusus bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur atau bagi P3K yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nurma dan Tribuners, beberapa hari yang lalu juga Gubernur NTT Pak Melki Lakalena dan para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sudah menggelar rapat terkait dengan hal ini. Mereka akan mendatangi pemerintah pusat untuk bertemu sejumlah menteri membahas terkait dengan nasib P3K yang akan mulai berlaku aturan tersebut di tahun 2027 mendatang, sehingga perlu ada persiapan-persiapan dari sekarang.
pemerintah Provinsi NTT sejak kemarin sampai dengan hari ini maupun DPRD masih membahas terkait dengan polemik ini. Mereka juga berharap agar polemik ini bisa secepatnya mereda dan mereka juga menyiapkan berbagai skema alternatif lainnya jika aturan ini tetap dipaksakan untuk berlanjut dan atau diberlakukan di tahun 2027 mendatang. Begitu Nurma dan Tribuners, saya kembalikan ke studio. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya air mata yang bicara saya bagaimana membangun nasib mereka. Honor sudah sekian tahun Bapak Ibu sekalian, ada honor sudah puluhan tahun. Pegawai MBGM baru diangkat langsung P3 kan. Minta maaf, saya menyorot ini, saya omong apa adanya. Bagaimana nasib ini? P3K guru-guru yang sudah bertahun-tahun puluhan tahun yang mengabdi untuk negara ini, daerah ini, mendidik kita jadi anak bangsa yang baik, yang jadi kita bisa jadi DPR ini, diterlantarkan begitu. Baru diangkat beberapa tahun, baru diangkat beberapa bulan dengan berita bahwa harus dirumahkan. Memang prihatin kalau dengar ya. Maaf saya ada sedikit emosional, memang karena saya membayangkan kalau nasib kalau kita berada di mereka seperti mereka, hati ini tidak tahu seperti apa. Apalagi kalau anak-anaknya sementara kuliah sekolah butuh biaya, mereka baru menerima ini ijazah SK tiba-tiba berhenti. Bapak Ibu tidak apa, Pak Kepala BKD dan saya pikir kita teman-teman DPR, kita duduk bersama dengan Pak. Cukup sudah Pak Kepala BKD untuk terima-terima tenaga honor lagi, yang sampai jadi korban lagi. Itu saja Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau agak emosional karena saya sedih hanya mendengar berita ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Mercy. Kayaknya kalau macan itu karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya air mata yang bicara saya bagaimana membangun nasib mereka. Honor sudah sekian tahun Bapak Ibu sekalian, ada honor sudah puluhan tahun. Pegawai MBGM baru diangkat langsung P3 kan. Minta maaf, saya menyorot ini, saya omong apa adanya. Bagaimana nasib ini? P3K guru-guru yang sudah bertahun-tahun puluhan tahun yang mengabdi untuk negara ini, daerah ini, mendidik kita jadi anak bangsa yang baik, yang jadi kita bisa jadi DPR ini, diterlantarkan begitu. Baru diangkat beberapa tahun, baru diangkat beberapa bulan dengan berita bahwa harus dirumahkan. Memang prihatin kalau dengar ya. Maaf saya ada sedikit emosional, memang karena saya membayangkan kalau nasib kalau kita berada di mereka